Halo, assalamualaikum. Selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas Nissan X-Trail T31 yang hadir samping saya ini. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai spesifikasi serta kondisi detail dari mobil ini. Dan nanti di ending video saya akan mengulas mengenai pajak per tahunnya serta spill harga dari unit ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, Nissan X-Trail T31. Nah, ini pada zamannya mobil ini bisa dibilang mobil patwal, mobil arogan karena sering dipakai pejabat-pejabat atau buat patwal ya. Dan mengenai sejarahnya sedikit, X-Trail pertama kali keluar tahun 2001 dengan kode T30. Desainnya lebih membulat-membulat sampai tahun 2008 melalui pelayan kembali ada facelift di tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan wajahnya seperti ini dengan kode T31. Dari yang membulat jadi sedikit mengotak dan sedikit lebih bongsor lagi. Cuma basicnya emang hampir sama ya, jadi faceliftnya nggak terlalu kelihatan banget. Jadi rumahnya hampir sama. Mulai tahun 2014, nah itu ada generasi yang ketiganya, T32 dengan facelift, modelnya mirip dengan CR-V. Nah ini untuk mensai detail-detailnya, semua X-Trail desainnya kap mesinnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari depan, nah ini kap mesinnya bagian tengahnya lebih melandai ke bawah. Ininya ada cekungannya, ada siluet-siluetnya seperti ini. Beda sama mobil pada umumnya ya, rata-rata pasti siluetnya di bagian tengah dan ini lebih turun, tapi ini lebih melandai ke bawah. Itu semua generasi yang pertama sama kedua seperti ini. Dan untuk tipenya, yang pertama ada tipe ST dan ini tipe XT, ada tipe Autek dan ada tipe Urban Selection. Ciri-cirinya tipe XT, nah teman-teman lihat tuh di bagian atas. Di bagian atas ada lampu sorot yang menyilaukan sekali kalau kita nyalakan pada malam hari. Itu lampu sorotnya. Dan untuk lampu headlampnya, nah untuk headlampnya di sini untuk tipe yang XT, ciri-cirinya sama kayak hampir sama kayak yang Urban Selection juga ya. Dia sudah menggunakan Proji HID di sini. Dan kalau untuk tipe ST, biasanya dia belum ada HID projectornya, dia masih pakai halogen biasa. Dan untuk yang Urban Selection, Autek, dia bisa ada lampu LED di bagian tengah sini. Itu aja. Dan jadi khasnya untuk Nissan, rata-rata pasti ada grill yang berbentuk V seperti ini. Jadi ini chrome besar seperti ini berbentuk V, Nissan banget gede di bagian sini. Jadi kayak Livina juga seperti itu, Evalia juga desainnya V-shape seperti itulah pokoknya ya. Oke, dan untuk tipe XT lagi, dan ini ciri-cirinya adalah ada washer lampnya. Jadi ini ada semprotannya untuk membersihkan headlamp. Tipe Urban Selection kali ini sudah ada, tapi kalau tipe ST dia belum ada. Dan semuanya sudah menggunakan fog lamp di sini, masih pakai halogen biasa. Dan kalau kita lihat bumpernya, nah ini teman-teman lihat nih, bumpernya desainnya agak sedikit unik karena di sini ada bolongan lagi. Biasanya kan hanya bagian bawah ya, tapi ini ada kisi-kisi bolongan seperti ini dan bagian sini juga ada bolongan. Dan karena ini berwarna silver, jadi kelihatan perbedaan warnanya, kelihatan lebih nice silver dan dia berpadu dengan warna plastik-plastik hitam seperti ini yang nyambung ke semua keliling bodinya. Dan di bagian atas sana, teman-teman lihat, atas sana ada spion kecil untuk kita lihat bagian bodi bawah kiri. Agak sedikit lumayan membantu juga sih. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari samping, mobil ini emang kelihatan bongsor banget dengan dua baris. Pasti kabinnya cukup lega banget karena mengenai dimensinya, panjangnya ini 4,630, jadi 4,5 meter lebih dengan tingginya hampir 1,7 dan lebarnya 1785 mm, artinya hampir 1,8 meter. Karena ini ada roof railnya cukup gede, jadi kalau ini ada tambahan sekitar 10 cm. Kalau hanya bodinya aja tipe ST itu 1,7. Ini agak sedikit lebih tinggi lagi. Dan mengenai detail-detailnya, untuk tipe XT ini adalah sudah spion retract, electric mirror, dan sini ciri khasnya di handle-nya sudah ada keyless entry-nya dan handle-nya berwarna chrome. Dan kalau tipe ST dia belum ada keyless entry-nya, masih pakai kontak biasa. Dan di bagian bodi ini senangnya X-Trail ya, X-Trail itu nggak boring, kelihatan maco karena banyak siluet-siluet tegas.
kayak di bagian bawah nih. Ini ada set teges semacam kayak set body molding seperti ini, dan ada tambahan daging hitam seperti ini juga. Ini plastik-plastikan seperti ini, nyambung semua ya. Jadi bagian depan sampai ke bagian fender-fendernya, sampai ke bagian belakang semua berwarna hitam. Tapi kalau mungkin mobil ini berwarna hitam, jadi nggak kelihatan motif atau coraknya seperti ini. Dan di bagian ini, ciri khasnya Nissan selalu ada pinggulnya nih. Kalau Livina pinggulnya sampai belakang, ini makin belakang makin menghilang. Tapi dari bagian depan, tarikan teges sampai depan dari belakang, ini ada pinggulnya seperti ini. Jadi kelihatan lebih nggak boring dilihatnya. Oke, dan mengenai ground clearance ya, mobil ini bisa dibilang tinggi karena tergolong SUV di zamannya. Jadi mungkin untuk off-roadan cuma nggak cocok untuk medan off-road, akhirnya juga untuk menerabas ke semua medan ini cocok banget. Dan mengenai kaki-kakinya, ini menggunakan Velcring 17 dengan profil ban 215/60, dan ini sudah double disc brake. Jadi depan dan belakang sudah cakram semua. Jadi cukup oke ya. Sudah ABS, EBD, BE, udah cukup komplit juga. Dan kapasitas tangkinya ini sebelah kanan 65 liter. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Yuk. Nah, ini desainnya dari belakang. Emang makin keker daripada generasi yang pertama ya, T30. Karena lebih mengotak-ngotak, kalau T30 itu lebih membulat. Dan kelihatan ya, dari desain stop lampnya aja, ini mengotak-ngotak seperti ini. Sudah kristal-kristal semua, cuma sayangnya masih pakai halogen-halogen biasa. Cuma kalau yang Autex atau yang Urban Selection, kalau nggak salah dia sudah menggunakan, ada perpaduannya LED-nya juga. Dan untuk tipe XT ini 2,5 XT, artinya 2800 cc automatic X-Trail. Dan tipe XT di sini ada tombol keyless entry-nya juga. Jadi sama kayak Nissan Evalia, Livina seperti ini kalau untuk yang tipe tertingginya. Dan untuk di bagian bumper bawah, nah ini sama kayak di bagian samping dan depan. Jadi perpaduannya ada plastik-plastikan hitam seperti ini, jadi perpaduannya silver hitam seperti ini. Tapi kalau warna hitam mungkin kurang kelihatan ya, cuma lebih simple dan elegan aja. Dan ini bagian bawah sudah lengkap dengan 2 titik sensor parkir, dan ada lampu mundurnya. Di sini ada lampu mundur, ada mata kucingnya, reflektornya seperti ini. Itu aja. Dan untuk di bagian atas itu kita sudah dapat rear spoiler yang gede banget seperti ini, sama kayak tipe ST juga segala macam. Ini semuanya sudah menggunakan rear spoiler yang gede banget, dan ini dilengkapi dengan nozzle, ada Hikmon stopnya, ada defogger belakang, dan ada wiper belakang juga. Dan di balik ranglit ini, nah pas membuka bagasinya dia semi elektrik, jadi kita pencet seperti ini harus sudah membuka. Nah, ini dia kondisi ruang bagasinya. Emang ini gede banget karena panjangnya 4,6 dan 2 baris. Jadi pasti bagian bagasinya longgar banget. Mungkin kalau kita tambahkan sofa atau kursi kecil ya, ini masih bisa mengangkut penumpang 2 orang. Tapi untuk generasi yang berikutnya, T32, dia jadi 7-seater. Jadi dimanfaatkan untuk bangku juga. Tapi entah kenapa yang zaman dulu itu tetap mempertahankan 2 baris dengan kelegaan bagasi yang cukup besar. Dan untuk detailnya, ini lantainya ini modelnya plastik-plastik semua, dan kita bisa angkat seperti ini. Dan bagian bawah sini ada storage, sini ada storage juga, yang sebenarnya sini ada lacinya. Cuma ini kita dapatnya nggak ada lacinya ya. Nanti mungkin bisa kita cari ini. Dan biasanya owner itu bisa menambahkan karpet untuk melindungi supaya nggak terlalu gampang gores. Dan bagian kanan kiri ini, kanan ini ada storage-nya, bagian kiri juga ada storage-nya, ada colokan 12 volt di bagian sini nih. Nah, bisa ngecas bagian sini. Dan untuk detailnya lagi, ini sebenarnya kalau nggak salah ada tirainya ya, ada raknya seperti ini, separatornya. Cuma kami dapatnya ini sudah nggak ada. Mungkin teman-teman kalau yang masih ada, kalian bisa komentar di bawah ya. Kalau saya lihat juga ada jual di online juga ada sekitaran 1,5 juta untuk copotannya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita dapat penerangan yang ikut switch pintu, dan di bagian sini juga ada penerangan lagi. Tuh, jadi nggak pelit nih, ada double penerangannya. Yang mengenai kondisi mobil ini, alhamdulillah juga kondisinya masih fresh, artinya nggak ada bekas laka dari belakang, dari depan, segala macam masih utuh semua. Jadi kami selalu amanah untuk cari unitnya. Bagian tulang-tulangnya kiri, kanan, sampai bagian setir, bagian bagasi, ini semuanya masih utuh, artinya bebas laka dari belakang. Dan di bagian bawah sini, tuh spare tire-nya, originalnya ring 16 kaleng gede banget, dan tulang-tulang di bagian bawah sini juga masih utuh semua. Jadi bebas laka dari belakang. Oke, sekarang kita intip di bagian interior. Yuk. Nah, ini Nissan X-Trail T31. Yang pertama untuk tipe XT, ini selain ada double airbag, di bagian setirnya ini ada tombol-tombolan seperti ini, dan ini berwarna silver. Nah, ini kulit-kulit semua ya, jadi kayak Nissan GT-R seperti ini. Tapi kalau tipe ST dia biasanya ini masih polos semua.
Dan untuk layout dashboardnya dan materialnya, nah ini Nissan nggak pelit loh. Jadi material ini soft touch semua, ini empuk ya, ininya empuk, nyambung ke bagian door trim ini empuk-empuk semua. Jadi materialnya ini solid banget sampai sekarang pun. Ini tahun 2011 dan ini tahun 2024 sekarang, ini masih nggak ada yang kreat-kreat, masih kokoh semua, kelihatan oke banget. Jadi desainnya niat banget ini. Dan kita lihat detailnya lagi. Untuk di bagian tengah ini ada laci seperti ini terbuka. Dan ini sebenarnya ini lacinya ada di bawah, tab-nya ada di bagian atas, tapi ini headnya sudah diganti, udah pakai double din seperti ini. Jadi ini sayangnya jadi nggak bisa connect ke bagian sini. Kalau originalnya sebenarnya masih connect. Bagian bawah sini lampu azad, dan ini ada heaternya juga, speednya, dan ini ada arah semburannya. Dan di bagian bawah kita dapat colokan 12 watt, ada kantong seperti ini, dan ini ada dummy seperti ini. Transmisi otomatis, ini CVT, bisa Tiptronic juga. Dan ini ada semacam bulatan ini, kalau di luar negeri dia untuk tombol 4x4 ya, untuk AWD nya, tapi ini di Indonesia maksudnya hanya front wheel drive. Bagiannya ada 2 cup holder, ini handbrake-nya model mechanical seperti ini, dan ini ada console box yang cukup lumayan besar. Dan emang Excel ini banyak penyimpanannya, storage-nya. Ini ada cup holder, dan bagian sini juga ada cup holder yang bisa kita buka. Dan bagian ujung sini ada centilanya untuk mendinginkan minuman di bagian sini. Jadi AC ini bisa masuk ke bagian sini. Emang kalau lihat desainnya itu memang kita agak sedikit boring karena mengotak-mengotak, beda sama yang generasi pertama. Generasi pertama malah kelihatan lebih oke karena di sini speedometer di bagian tengah. Tapi kalau mulai generasi yang ini kembali ke standarnya mobil, speedometer di bagian sini. Dan untuk setirnya ini penterannya hanya tilt steering, nggak ada teleskopik ya, jadi masih fix seperti ini aja. Terus untuk di bagian door trimnya, saya ini soft touch, ini materialnya juga solid dan dilengkapi 4 power window, auto lock. Ada retract spionnya di bagian ini, tombolnya electric mirror. Dan di bagian bawah sini, nah ini ada tombol untuk washer lampnya dan lampu sorot di bagian atas. Dan untuk menyalakan lampu sorotnya, nah lampu sorotnya kita harus nyalakan lampu jauh dulu dan baru kita pencet lampu sorotnya. Kalau kita lampu dekat, bagian atas nggak bisa nyala. Dan untuk speedometernya, nah mana kuncinya? Oke. Untuk speedometernya, kalau kita lihat, kita start on dulu. Ini cukup lumayan komplit ya, jadi ada trip A, trip B, ada odonya, ada range BBM-nya, 1 liter dapat berapa segala macam, ini cukup komplit. Dan ada jam digital, suhu luarnya juga berapa, ini ada semua, jadi cukup lumayan komplit. Nah, kita nyalakan aja. Oke. Dan untuk material joknya, untuk tipe XT, tipe Autek, semuanya sudah asli kulit seperti ini. Cuma karena faktor usia, jadi agak wajar ya, kulit yang sudah kemakan umur itu agak mulai ada serat-seratnya, ciri khas kulit seperti ini ya, agak retak-retak seperti ini. Dan bagian depan semuanya sudah electric seat. Jadi ada tombol ini di bagian samping, teman-teman lihat, ada tombol electric seat semua, maju mundur, naik, dan sampai ke bagian reclining-nya juga. Oke. Terus untuk di bagian bawah sini ada door pocket, ada cup holder, ada speakernya juga. Jadi banyak storage untuk botol-botol minumannya. Dan sini juga ada tuh laci yang cukup besar. Untuk ini gede banget tuh. Di kelasnya ini cukup dalam banget. Oke. Terus di bagian atas sun visor-nya, ini ada cerminnya semua. Ini ada cerminnya. Oh, yang ini ada lampunya. Tapi di sini enggak ya. Ini ada penerangan yang bisa individual seperti ini. Dan di bagian spion tengah ini ada anti silaunya juga. Di sini, oh ini ada speaker-speakernya juga nih, kecil-kecil nih. Ada tweeternya juga. Oke, kita aja sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, duduk di baris kedua, Excel ini cukup nyaman di kelasnya. Cuma sayangnya kita nggak bisa recline ya. Maksudnya nggak bisa kita slide, hanya bisa recline aja. Dan ini posisi paling rebah. Ini legroomnya lega, headroomnya lega, posisinya duduk kita enak, dan kita masih dapat armrest. Nah, cuma sayangnya kita nggak dapat cup holder di sini, jadi bisa dapat armrest. Tapi di bagian belakang sini ada kantong-kantong penyimpanan nih, entah pakai buat naruh apalah ini ya, HP atau segala macam, ada di bagian sini. Dan ini bisa kita tarik lagi dan bisa bolong ke bagian belakang, mungkin untuk ngambil barang kali ya. Oke, terus untuk di bagian sini kita dapat safety belt 3 titik juga semuanya. Bagian depan ini masih bisa kita adjuster ya, tadi belum kita bahas. Terus di bagian sini kita dapat kantong-kantong seperti ini dan ada AC-nya juga. Jadi kita masih dapat AC yang mendinginkan paha kita. Cuma ini kecil banget. Dan sini kita dapat storage juga nih. Ada cup holder 2 seperti ini, karena di bagian kanan kiri kita nggak dapat cup holder. Oke, untuk door trimnya ini materialnya juga sama, plastik klasik semua seperti ini. Agak lumayan empuk nih, ada soft touch-nya, ini plastiknya.
ada door pocket yang kecil, dan ada speakernya juga. Dan untuk headrest bagian depan, ini beda sama belakang ya. Di depan ini ada bolongannya seperti ini, kelihatan nice. Dan bagian belakang kecil banget. Cuman bagian tengah ini sayangnya kami dapatnya ini hilang nih. Harusnya ada 3 bagian headrestnya. Tapi ini kondisinya sudah seperti ini aja. Oke, sekarang kita intip aja di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita intip dapur pacu dari Nissan X-Trail ini. Wah, ini ruang mesin dari Nissan X-Trail. Emang ini gede banget karena dengan kapasitas cc 2500 cc, bodi yang besar, kapasitasnya juga antep loh. Nah, mengenai detailnya, ini pertama kami dapat kemarin, emang ada beberapa PR, terutama di bagian packing dekselnya, seal busi segala macam, koilnya ada yang barangkali yang mati, dan kita sudah perbaiki dan sudah kembali prima lagi. Dan untuk kondisinya lagi, di bagian tulang depan ini masih utuh semua, belum ada bekas laka segala macam, semuanya masih utuh. Bagian kapasinya ini seal-sealnya juga masih utuh bawaan pabrik. Dan ini sudah sewarna dengan bodi, dan niatnya Nissan X-Trail ada peredamnya yang cukup oke juga loh, dibanding yang lain-lain. Ini peredamnya cukup oke juga. Dan mengenai tipe mesin, karena X-Trail itu dari generasi pertama sama kedua dia ada 2 varian, jadi ada 2000 cc dan 2500 cc. Kalau yang 2500 cc ini dengan kode mesinnya QR25DE, kalau yang 2000 cc itu MR2000 atau 20DE. Dan ini masih tenaganya 170 HP dan torsinya 244 Nm, penggerak roda depan, CVT transmisi otomatis 6 percepatan. Kalau yang manualnya biasanya yang di 2000 cc ya, kalau yang 2500 selalu pakai yang matic-nya. Untuk mengenai perawatan mobil ini, emang kalau Nissan itu jangan main-main, terutama kayak semacam X-Trail seperti ini juga nggak ada part-part yang KW-KW yang parah, biasanya banyakan yang original, tapi umurnya emang panjang. Jadi dengan segala kenyamanannya, akselerasi segala macam sesuai dengan harga spare partnya juga. Oke gitu. Sekarang bagaimana sih berkendara, dan langsung kita test drive aja ya, tenaganya seperti apa, langsung kita coba jalan aja. Yuk. Nah, Nissan X-Trail T31 nih, rasa berkendaranya emang yang pertama, ini kita jalan di jalan cor ya. Itu kekedapan kabinnya yang saya rasa yang pertama itu enak banget. Jadi traffic noise-nya tipis banget, road noise-nya juga hampir nggak kedengaran, tipis banget. Gerungan mesin sama sekali nggak kedengaran, jadi emang smooth banget dari mobil ini. Jadi enak ya, jadi untuk kekedapan kabinnya kita jarangin musik atau ngobrol-ngobrol ini masih cukup nyaman. Walaupun mobilnya sudah berumur tahun 2011. Dan mengenai untuk sudut pandangnya, mobil ini emang sudut pandangnya kita lumayan menurut saya ya, dengan tinggi saya 170, ini pilarnya agak lumayan gede, dan bisa kita naikkan kapasitasnya ini. Walaupun kita duduknya lumayan tinggi, ini kapasitasnya kita bisa lihat tuh di bagian atas ini, cuma ujungnya emang mobil ini karena panjang banget, ujungnya kita nggak terlalu kelihatan nih patokannya dengan spion yang pentolan di atas sana. Dan ini untuk memandang ke belakang juga cukup enak, kanan kirinya juga cukup leluasa. Dan untuk mengenai suspensinya, nah ini lebih nyaman dibanding CR-V. Karena CR-V di kelasnya ini agak sedikit lebih keras ya. Kalau ini smooth banget, walaupun sudah faktor usia. Mungkin di zamannya waktu ketika mobil ini baru, ini nyaman banget pasti mobilnya. Ini sudah berusia aja masih tergolong nyaman. Ini suspensinya enak, bantingannya juga cukup enak. Dan akselerasi dari mobil ini, nah kita sekarang pedot gas. Wow. Tarikannya pun juga cukup enak. Jadi karena ini 2500 cc, beda sama yang 2000 cc ya. 2000 cc agak sedikit lemot karena dengan beban berat, bodinya yang besar. Ini lebih bertenaga juga 2500 cc. Cuma untuk dalam kota ini nggak bisa dibilang irit. Dalam kota bisa tembus 1:10, 1:11. Kalau luar kota ini cukupan loh. Jadi nggak terlalu boros-boros banget. Bisa mungkin tembus, kemarin saya tembus 1:12-13 per liter untuk luar kota. Dan untuk mengenai kenyamanan penumpang, belakang segala macam, ini juga cukup nyaman, enak. Jadi artinya mobil ini untuk luar kota, untuk di medan-medan yang jelek-jelek atau yang sedikit semi off-road, ini aman banget karena ground clearance-nya yang cukup tinggi. Jadi secara keseluruhan mobil ini walaupun tahun 2011 masih cocok dipinang karena kondisinya masih oke, masih enak dilihat, kelihatan gagah juga, dan harganya juga masih terjangkau. Oke, jadi sekian untuk review di bagian interiornya.
Nah, jadi sekian untuk review mobil Nissan XCT31 kali ini. Impresi berkendaranya serta kondisi data dari mobil ini sudah kami bahas semua. Dan buat teman-teman yang berpengalaman pakai Nissan XL, kalian bisa komentar bawah. Dan buat kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Atau kalian bisa komentar bawah. Buat kalian yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan mengenai harga mobil ini pajaknya off 4 kali. Kami memang dapatnya waktu itu 4 kali mati, per tahunnya 4,5 juta. Dan spill harga mobil ini adalah 86 juta, masih nego. Nah, sekian untuk review mobil kali ini dan sampai ketemu di vlog Erikarto berikutnya. Assalamualaikum.